2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel aku Elfirdosia Yafis. Buat teman-teman jangan lupa untuk selalu like, komen, dan juga subscribe channel aku. Nah, di video kali ini aku akan menganalisis dan membandingkan karya dari 3 sastrawan terkemuka, yakni Amir Hamzah, Chairil Anwar, dan Sutarji Kalzum Bahri. Nah, karya mereka yang aku pilih, yang pertama ada Puisi Buah Rindu 2 karya Amir Hamzah. Kedua ada Puisi Kepada Peminta-Minta yang termasuk ke dalam kumpulan puisi Kerikil Tajam karya Chairil Anwar. Dan yang ketiga ada Puisi Tapi yang termasuk ke dalam kumpulan puisi Amuk karya Sutarji Kalzum Bahri. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih lanjut, silahkan tonton videonya sampai akhir. Untuk puisi yang pertama ada Puisi Buah Rindu 2 karya Amir Hamzah. Teman-teman semua boleh silahkan membaca terlebih dahulu puisinya. Masuk ke penilaian. Unsur penilaian yang pertama, tema mayor, kita berikan skor 1 yang mana tema mayornya adalah pencarian. Tema minor kita berikan skor 2 yang mana temanya adalah kerinduan pada kekasih dan mencari sang kekasih yang entah kemana. Untuk amanat tersurat tidak diberikan skor. Untuk amanat tersirat kita berikan skor 1 yang mana amanatnya adalah setialah kepada pasangan kita walaupun terpisahkan oleh jarak. Untuk pola larik kita berikan skor 29 karena ada 29 larik yang memenuhi kecenderungan 4-5 kata dan 8-12 suku kata. Untuk pola bait kita berikan skor 8 yang mana terdapat 8 bait yang masing-masingnya terdiri dari 4 larik atau kuatrin. Untuk pola rima kita berikan skor 8 yang mana terdapat saja AAAA dan ABAB. Selanjutnya untuk diksi kita berikan skor 7 di mana terdapat 7 diksi. Yang pertama kata tuan yang memanggil kepada, yang maksudnya memanggil awan, dan kata tuan yang bermaksud memanggil elang. Lalu ada megah telah kusapa, marga satwa telah kutanya, lutut muda kencana, hajat hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Lalu ada kicau murai tiada merdu, himbau pungguk tiada merindu, dan yang ketujuh mega berarak. Untuk total skor keseluruhan pada Puisi Buah Rindu 2 ini adalah 56. Selanjutnya, puisi kedua ada Puisi Kepada Peminta-Minta karya Chairil Anwar. Teman-teman boleh silakan membaca terlebih dahulu puisinya. Masuk ke penilaian. Unsur penilaian yang pertama, tema minor kita berikan skor 1 yang mana temanya adalah keprihatinan. Tema minor kita berikan skor 2 yang mana temanya ada rasa kasihan pada seorang pengemis, dan yang kedua kekesalan pada orang yang mencari nafkah dengan meminta-minta atau mengemis. Untuk amanat tersurat tidak diberikan skor. Amanat tersirat diberikan skor 2 yang mana amanatnya ada tetap berusaha dalam mencari nafkah dan membantu orang yang kesusahan. Untuk pola larik diberikan skor 15 di mana terdapat 15 larik yang memenuhi kecenderungan 4-5 kata dan 8 sampai dengan 12 suku kata. Untuk pola bait kita berikan skor 5 di mana terdiri dari 5 bait yang masing-masing terdiri dari 4 larik atau kuatrin. Untuk pola rima kita berikan skor 5 di mana pada bait 1 dan 5 menggunakan saja AAAB, bait 2 menggunakan saja AAAA, dan bait 3 serta bait 4 menggunakan saja ABBA. Terakhir, diksi kita berikan skor 5 di mana terdapat 5 diksi. Yang pertama menyerahkan diri dan segala dosa, 2 nanti darahku menjadi beku, ketiga nanah meleleh dari muka, keempat mengerang tiap kau memandang, dan yang kelima menghempas diri di bumi keras. Total skor keseluruhan untuk Puisi Kepada Peminta-Minta adalah 35.
puisi yang terakhir ada puisi Tapi karya Sutarji Kalzumbahri. Teman-teman boleh silakan membaca terlebih dahulu puisinya. Masuk ke penilaian. Untuk tema mayor diberikan skor 1 yang mana temanya adalah ketuhanan. Tema minor juga diberikan skor 1 yang mana temanya adalah hubungan seorang hamba dan Tuhannya. Amanat tersurat tidak diberikan skor. Amanat tersirat diberikan skor 2, yaitu seorang manusia tidak boleh merasa lebih dari orang lain karena di atas kita masih ada Tuhan. Dan yang kedua, hendaknya manusia selalu meminta dan memohon hanya kepada Tuhan. Untuk pola larik kita berikan skor 15, di mana terdapat 15 larik yang memenuhi kecenderungan 4-5 kata dan 8 sampai dengan 12 suku kata. Untuk pola bait kita berikan skor 1, yang mana puisi ini hanya terdapat 1 bait dengan 16 larik. Untuk pola rima kita berikan skor 6, di mana terdapat persamaan bunyi yang berbentuk kata yang berulang pada seluruh baris puisi, yaitu pengulangan kata aku, kata bawakan, kata padamu, kata tapi, dan kata bilang. Lalu selanjutnya juga ada kesamaan bunyi di akhir bait 13 dan 14. Terakhir, untuk diksi, kita berikan skor 2 yang mana terdapat aku bawakan bunga padamu dan aku bawakan mayatku padamu. Total skor keseluruhan untuk puisi Tapi adalah 28. Masuk ke kesimpulan. Untuk puisi Buah Rindu 2 karya Amir Hamzah, puisi ini menggunakan pengimajinasian dengan banyaknya penggunaan diksi yang menjadi unsur dalam keindahan, rima yang berpola, dan adanya pemilihan kata yang baik dan juga tersusun rapi. Amir Hamzah dapat mencurahkan rasa rindunya yang mana dapat sampai pada para pembacanya. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam puisi Buah Rindu 2 terdapat kesetaraan antara keindahan dan isi. Selanjutnya, puisi Kepada Peminta-minta karya Chairil Anwar. Puisi ini ditulis dengan lugas menggunakan kiasan tajam yang lumayan sulit untuk ditafsirkan. Namun hal ini menjadi unsur keindahan. Chairil Anwar juga menggunakan kehidupannya sebagai sumber dalam penulisan puisinya. Penyampaian isi puisi yang baik sehingga pembaca dapat meresapi makna di dalamnya walaupun dengan sedikit kesulitan untuk menafsirkannya. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam puisi Kepada Peminta-minta kurang adanya kesetaraan antara isi dan keindahan, di mana isinya sedikit sulit untuk dipahami sedangkan nilai keindahannya sudah sangat baik. Terakhir, kesimpulan untuk puisi Tapi karya Sutarji Kalzumbahri. Puisi ini ditulis dengan majas di dalamnya yang mana dapat menambah nilai keindahan. Sutarji biasanya senang mempermainkan suku kata atau membolak-balikkan suku kata, dan juga menggunakan benda konkret, biasanya menggunakan sedikit mungkin kata dengan makna denotasi atau diksi yang sedikit. Maka di dalam puisi tidak terlalu sulit untuk diartikan, sehingga pembaca dapat memahami maksud dari puisi ini. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam puisi Tapi juga terdapat kesetaraan antara keindahan dan juga isinya. Nah teman-teman, sampai di sini dulu aja video aku kali ini. Semoga selalu bermanfaat dan menambah wawasan yang baru bagi teman-teman semua. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.